what am I saying? Where am I going wrong? She need attention, I give attention, but yeah, she still fuck up. Lay on my bed, I'm restless. Saw my baby with another man, I'm jealous. Put my words together, man, I sound so senseless. She mess with my energy, I'm down. Low, 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 I'm sad. Yeah, she broke my heart, I died. Slowly, slowly, but you don't notice me. Pipe down. Low, 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 I'm sad. Yeah, she let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman dengan IPM 22-138-12-73 dan rekan saya Mental Yellow Fiesta dengan NPM 22-138-12-0040 dengan dosen pembimbing Bu Weni Mudina ACMP. Di sini kami akan memaparkan di sebuah video PTP, yaitu pesawat tenaga produksi, untuk memenuhi nilai ujian UAS mata kuliah TSE. Nah, di sini kami mengambil judul yaitu mesin diesel solar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Lady Vesta dengan IPM 22-138-12-0040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi saya tentang mesin pemotong diesel solar. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Mesin diesel merupakan sistem penggerak utama yang banyak digunakan baik untuk sistem transportasi maupun penggerak stasioner. Dikenal sebagai jenis motor bakar yang mempunyai efisiensi tinggi. Penggunaan mesin diesel berkembang pula dalam bidang otomotif, antara lain untuk angkutan berat, traktor, bulldozer, pembangkit listrik di desa-desa, generator listrik darurat di rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Namun, di samping keunggulan yang dimiliki, mesin diesel juga memiliki problem khusus yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, yaitu asap atau gejala serta gas buang, khususnya nitrogen oxide atau NOx. Kedua polutan ini sangat bertolak belakang dalam pemunculannya. Asap terbentuk ketika bahan bakar tidak mampu tercampur dengan baik dengan oksigen, sehingga reaksi pembakaran tidak sempurna. Dalam kondisi seperti ini, suhu pembakaran tidak terlalu tinggi sehingga nitrogen oxide tidak banyak terbentuk. Gas-gas beracun hasil dari pembakaran bahan bakar ini biasanya berupa oksidasi karbon atau karbon dioksida, karbon dimonoksida, dan nitrogen. Antara lain nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, dinitrogen oksidasi, dan senyawa-senyawa hidrokarbon. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan. Yang kedua itu ada rumusan masalahnya. Pertama, apa risiko yang terdapat di tempat kerja mesin diesel pemotong? Yang kedua, bagaimana identifikasi faktor-faktor penyebab bahayanya mesin diesel pemotong? Yang ketiga, apa rekomendasi untuk penanganannya atau pengendaliannya terhadap mesin diesel tersebut? Yang ketiga itu ada tujuannya. Yang pertama, mengetahui risiko yang terdapat di tempat kerja sel pemotong. Yang kedua, mengetahui identifikasi faktor-faktor penyebab bahaya yang terjadi oleh mesin diesel pemotong. Yang ketiga itu mengetahui rekomendasi untuk penanganannya atau pengendalian mesin diesel tersebut. Yang keempat, literatur yang digunakan. Literatur pendukung dari pembahasan kami ialah dari jurnal rekayasa mesin dan jurnal teknik mesin Univ Muhammadiyah Metro. Yang kelima, metodologi yang digunakan ialah metodologi
kualitatif dan melakukan wawancara dengan pemilik PTP pemotong kayu tersebut. Alamatnya adalah Sungai Pampam, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Pengambilan gambar atau video pada hari Minggu 14 Juli 2014 jam 11. Kita lanjutkan pembacaan selanjutnya, yaitu hasil pembahasan. Hasil yang kami temui setelah kami melakukan survei ke lapangan dengan PTP mesin tenaga produksi di sel solar ini. Banyak sekali yang kami temui seperti risiko terhadap orang pengoperasian mesin tersebut dan pada mesin itu sendirinya. Harus diperhatikan ulang. Dari bentuk mesin yang kami ambil, mesin tersebut kurang sekali untuk perawatannya, dan dari segi tempatnya letaknya mesin kurang strategis karena tempat letak mesin tersebut terlalu kecil, ditambah lagi kalau pengerjaan dilakukan lebih dari satu orang, itu tidak akan efektif bagi pekerja. Yang selanjutnya itu pembahasan. Konsep pembakaran pada mesin diesel berbeda dengan pembakaran pada mesin bensin. Konsep pada mesin diesel adalah pelayanan kompresi udara pada tekanan tinggi membakar. Dapat terjadi karena udara dikompresi pada ruang bakar. Akibatnya udara akan mempunyai tekanan dan temperatur melebihi suhu dan tekanan menyalah bahan bakar. Siklus diesel ini secara teori untuk kompresinya pada motor diesel menambahkan panas terjadi pada tekanan tetap. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama, yaitu risiko yang terjadi di tempat kerja. Yang pertama, terpotong mesin pemotong. Yang kedua, kendengan pengganggu. Yang ketiga, sesak nafas kena terpapar debu pemotong dan asap mendapat mesin tersebut. Yang keempat adalah terpapar virus dari lingkungan. Yang kelima, pegal karena posisi tidak ergonomis. Yang keenam adalah terjadinya kebakaran akibat terjadinya ledakan pada mesin tersebut. Yang kedua, adanya identifikasi faktor penyebab bahaya. 1. Fisik, di mana pada mesin tersebut memiliki bunyi yang keras. Itu bisa menyebabkan sakit telinga bagi orang yang mengoperasikan mesin tersebut. Yang kedua, adanya kimia, di mana di saat melakukan pemotongan kayu tersebut bisa terhirup bagi pekerja, dan asap dari knalpot mesin tersebut bisa menyebabkan sesak nafas. Selanjutnya yaitu biologi, itu di mana bisa terpapar oleh virus dari pekerja yang kurang bersih dari bahan produksi yang digunakan, bisa berdampak pada pekerja dan warga setempat. Yang keempat, adanya ergonomi, di mana posisi kerja kurang ergonomi saat melakukan pengoperasian mesin tersebut. Yang kelima, psikososial, yaitu terjadi konflik antara satu rekan dengan rekan kerja yang lain, itu bisa menyebabkan stres kerja. Yang ketiga, itu rekomendasi untuk penanganan atau pengendalian bagi pekerja. Yang pertama, bagi pekerja, lakukan penggantian shift kerja. Yang kedua, membuat SOP kerja yang baik. Yang ketiga, melakukan pelatihan terhadap karyawan. Yang keempat, memakai APD yang lengkap seperti masker, kacamata, sarung tangan, alat sepatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pengendalian untuk mesin tersendiri. Yang pertama, memberikan alat pelindung pada mesin. Yang kedua, menggunakan vakum otomatis saat melakukan pemotongan kayu tersebut. Yang ketiga, memberikan alat peredam pada knalpot mesin. Nah, di sini dapat kami tarik kesimpulan, yaitu dapat kami simpulkan bahwa tempat pengambilan video ini terdapat banyak sekali risiko bagi pekerja, baik tangan terpotong maupun kesehatan pekerja yang terganggu. Nah, ada bahaya yang dapat di tempat kerja berupa fisik, kimia, biologis, ergonomis, dan psikologis. Saran yang kami rekomendasikan yaitu seharusnya pemilik tempat pemotongan kayu tersebut memperhatikan karyawan agar tidak terjadi kecelakaan kerja, dan memberikan APD untuk karyawan agar terhindar dari PHK, dan memperhatikan layak atau tidaknya mesin tersebut untuk digunakan. Itulah hasil video yang kami dapatkan di lapangan. Kalau ada kata salah, mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.